Hari raya kemarin ada yang hari Kamis. Gimana tuh Pak Ustadz? Hari Kamis, hari Jumat, hilalnya 1 derajat. Jumat itu 1 derajat. Hari Sabtu, 3 derajat. Hari Kamis, tak ada hilal. Jadi yang hari raya hari Kamis, dia mesti qadha. Mesti digantinya. Karena tak ada hilal sama sekali. Kalau dia tinggal di Indonesia ya, tidak ada hilal sama sekali, di Papua pun tak ada. Hilal paling kuat di Aceh. Di Papua yang paling rendah, 1, sekian derajat. Hari Kamis tak ada hilal sama sekali. Hilal Nasution ada. Kakak kelas saya hilal Lubis. Apakah puasa Syawal bisa digabungkan dengan puasa qadha? Sementara syarat fadilah puasa Syawal adalah puasanya mesti sebulan penuh. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan? Puasa Ramadan itu kan penuh, 29 atau 30. Summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Jadi yang paling afdalnya penuhkan dulu Ramadannya. Ramadan ibu kemarin kurang 7. Penuhkan dulu 7. Habis setelah penuh 7, baru tambah puasa Syawal. Itu yang paling afdal. Tapi ada yang level 2. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Panjang umur sehat badan, nanti kita ke Mesir singgah ke kubur Imam Syafi'i. Di sampingnya itu ada kubur satu lagi, itu kubur Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, orang yang mengqadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu kalau mengqadha 7 hari di bulan Syawal dapat pahala 6 hari puasa sunat Syawal. Tapi niatnya niat qadha, bukan niat. Kalau niat puasa sunat Syawal tak dapat qadha. Tapi kalau niat qadha dapat pahala puasa sunat. Jelas? Bukan kata Abdul Somad, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip oleh Mufti Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Soqar. Dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Dibaca Ustadz Somad. Disampaikannya di sini. Jadi jangan nanti kata Ustadz Somad. Banyak orang tak percaya sama saya. Apakah mengeluarkan sisa makanan dari mulut membatalkan sholat? Ada nasi. Kalau antum telan, batal sholat antum. Karena antum makan. Batal. Ada nasi. Makanya sebelum sholat itu, laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kusuruh bersiwak sebelum sholat. Supaya jangan terjadi lah itu. Oke lah, ini terjadi. Macam mana? Antum ambil. Tak batal. Tapi bukan gerakan sholat. Darurat. Saya Pak Ustadz tak saya ambil. Terus saya susun aja pakai lidah saya. 10 nasi di sini. Itu pun bukan gerakan sholat. Mana ada gerakan sholat ini? Bukan gerakan sholat. Gerakan yang bukan gerakan sholat dilaksanakan berturut-turut batal sholat. Jadi batallah sholat? Tidak, karena darurat. Kalau tak dibuatnya gerakan, ditelannya batal sholat. Jelas? Khulafa Rasyidin ada berapa Pak Ustadz? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebab ada yang mengatakan Sayyidina Hasan termasuk. Nabi tak ada menyebut berapa jumlahnya. Makanya ada yang memasukkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz
Saking adilnya katanya masuk khulafa. Tapi yang disepakati, kalau susunannya, pertama Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ali, naik Sayyidina Al-Hasan. Kena racun Sayyidina Al-Hasan, meninggal, naik Muawiyah. Habis Muawiyah, mestinya Sayyidina Husain. Begitu perjanjiannya. Dibunuh Sayyidina Husain di Karbala, naik anak Muawiyah, namanya Yazid. Maka sejak itu tidak lagi disebut sebagai khilafah, karena dia sudah menjadi kerajaan. Sistemnya kerajaan, mati ayahnya, dinaikkan anaknya. Mati Muawiyah, naik Yazid. Jadi yang memasukkan Sayyidina Hasan, karena dia masih, tapi yang disepakati semua adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz karena keadilannya. Yang memasukkan Sayyidina Al-Hasan karena dia memang masuk dalam khalifah yang adil. Tapi kekuasaannya tak lama, meninggal kena racun. Adiknya tahu, Sayyidina Husain tahu. Sebutkan nama orangnya Hasan, biar kupancung kepalanya. Kata Hasan, tak usahlah adikku Husain, biar nanti berjumpa aja di padang mahsyar. Tak disebutkannya siapa yang meracun dia. Berita tentang meninggalnya Sayyidina Hasan ada saya bahas dalam 36 kisah sakaratul maut. 35 kisah sakaratul maut. Bagaimana hukumnya khutbah Idul Fitri cuma 1 kali khutbah? Khutbah Idul Fitri menurut mazhab Syafi'i 2 kali. Sama macam khutbah Jumat. Rukunnya semuanya sama macam khutbah Jumat. Baca dalam buku 37 masalah populer. Bedanya cuma takbir di pertama 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang kedua 7. Itu aja bedanya. Yang lain sama macam khutbah Jumat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma filil muslimin wal muslimat. Sama semua. 2 kali menurut mazhab Syafi'i. Datanglah orang bertanya kepada Syekh Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Utsaimin, ya, saya ikut orang Saudi Arabia khutbah sekali. Bagaimana kalau di kampung itu masyarakatnya bermazhab Syafi'i? Kata Syekh Utsaimin, kalau kau pulang ke kampungmu bermazhab Syafi'i, buatlah khutbahnya 2. Supaya tak menimbulkan fitnah. Kemarin kami Pak Ustadz di kampung kami, khotib itu khutbahnya 1. Tanya dulu, Pak Khotib kenapa buat 1? Bapak ikut mazhab Hambali atau Syafi'i? Kata dia, aku mazhab Syafi'i. Kenapa Bapak buat 1, kenapa tak 2? Karena di mimbar itu tak kalian siapkan kursi. Mana aku duduk? Itu pernah kejadian di Perawang. Kalau buat di tanah lapang, mimbar, buat kursi situ. Tak dibuatnya kursi, dibuat khotib itu sekali. Saya tanya, kenapa kau buat sekali? Di mana aku duduk? Kata dia. Takkan aku duduk di lantai. Bagaimana kita bisa terlepas dari kefasikan? Kadangkala ketika melakukan maksiat kita sadar kalau itu salah dan berdosa. Fasik artinya melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita lepas dari fasik? Jangan buat dosa. Tapi kita tahu itu salah Pak Ustadz, maka tak bisa digeneralisir. Salahnya apa? Pakai narkoba Pak Ustadz. Saya tahu narkoba ini salah, tapi saya pakai juga orang yang kena narkoba, tak bisa diceramahi. Tak bisa.
Lalu bagaimana? Dia mesti dimasukkan ke pesantren. Nama pesantrennya Al-BNN, Badan Narkotika Nasional. Karena narkoba ini tak bisa langsung berhenti, tak bisa. Dosisnya dikurangi dulu, bertahap, 6 bulan baru berhenti. Jadi selama proses penyembuhan itu dia termaafkan. Apa masalah kamu? Saya ini homo Pak Ustadz. Tak bisa langsung suruh berhenti. Dia psikologis, diyakinkan dulu bahwa dia memang betul-betul laki-laki. Harus berselera kepada perempuan. Seleranya diperbaiki. Jadi tak bisa generalisir pukul rata saja. Apa masalah dia ini? Apa masalah? Apakah masalah dia kejahatan seksual? Apakah masalah dia narkoba? Apakah masalah dia ketergantungan khamar? Diobati secara psikologis dan medis. Maka dokternya ada. Itu kalau narkoba itu 3. BNN, polisi, ustadz, dokter. Saya dulu selalu dibawa BNN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu, dokter. Kita kemarin yang jalan dengan BNN, Pak Ustadz. Iya. Ini menurut saya nggak bisa dengan medis aja, Pak Ustadz. Saya sudah menangani pasien ini puluhan tahun, nggak bisa hanya dengan medis. Ustadz juga mesti secara psikologisnya. Insya Allah, Bu, saya datang. Nanti saya hubungi lagi ya, Pak Ustadz ya. Iya. Udah 10 tahun, tak pernah diteleponin saya lagi. Pulang kami dari penyuluhan narkoba di Kampung Dalam, Sudirman Ujung, sebelum Sungai Siak. Jadi kerjasama untuk mengeluarkan orang dari kubangan dosa. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tradisi tabwik? Tulis di situ fatwa Ustadz Jel Fatullah Tabwik di YouTube. Tulis Ustadz Jel Tabwik. Ya, Tabwik. Udah dapat. Ada? Share di grup. Ustadz Jel. Orang Pariaman. Piaman Lawe. Ustadz Jel. Kakak kelas saya di Mesir. Share ke grup. Ustadz orang mah amuk Pak Piaman. Di mana Piaman? Padang Sagu. Apa hukum sholat bergabung antara laki-laki dan perempuan? Bid'ah dhalalah. Yang tak pernah dibuat Nabi dan sesat. Orang yang melakukannya mesti dikasih tahu. Tidak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Malik, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tak ada dalam mazhab Hambali. Tapi katanya ada dalam mazhab Bung Karno. Presiden Insinyur Soekarno adalah perjuang proklamasi kemerdekaan. Beliau tidak pernah mengaku imam mazhab. Dan kalau ada Bung Karno hidup sekarang, mungkin diletupkannya muncul. Pandai-pandai pula ngangkat aku imam mazhab. Tepuk kan lupa nanti kita Bung Karno.